Yang keempat adalah al-aghniya, al-askhiyah, orang-orang kaya yang dermawan. Maka kita bangga tadi ada orang kaya memberikan kelasnya, ada orang kaya memberikan. Alumni mungkin tak kaya, tapi hatinya kaya. Alumni membuat bangunan, alumni memberikan masjid, alumni memberikan musola. Tapi tadi saya terkesan sampai mati saya ingat ini. Yang diberikan alumni adalah, apa kata Pak Ketua Yayasan? 52 WC. Kenapa pula WC? Kenapa toilet? Ternyata yang ngerti masalah toilet ini adalah yang pernah tinggal di pesantren. Jangan Bapak Ibu sangka 52 toilet itu sudah banyak. Sekarang saya tanya, 52 WC toilet itu banyak apa tak banyak? 52 toilet banyak. Kalau dipakai sehari sekali, hampir 2 bulan baru selesai. Tapi jangan lupa, santri 6.000. Saya sudah buka kalkulator tadi. 6.000 bagi 52, masih ngantri 115. Itu satu WC, toilet, untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, masih ngantri 115. 115 kali 5 menit, itu udah mandi paling cepat. Bayangkan itu, banyak yang dalam celana. Artinya apa? Masih perlu lagi banyak toilet-toilet, WC-WC, tempat wudhu. Ini semua adalah bagian dari kontribusi. Kalau kau ulama dengan ilmu, kalau kau pejabat dengan tanda tanganmu, kalau kau tokoh masyarakat dengan ketokohanmu, kalau kau orang kaya maka dengan harta bendamu. Ini kita sedang klasifikasikan diri kita. Jangan dijawab, tanya diri kita, tepuk dada, tanya iman. Kira-kira aku masuk dalam golongan yang mana? Sekarang saya sebutkan. Golongan 1, ulama. Jawab dalam diri aja, jangan jawab. Golongan kedua, zu'ama. Golongan ketiga, tokoh masyarakat. Golongan keempat, orang kaya. Mungkin ada orang kaya tidak bersedekah. Kenapa? Kaya tapi mental fakir. Ada orang kaya mentalnya fakir, tak mau bersedekah, tak mau berzakat. Bapak tak berzakat, nanti kalau saya berzakat gimana saya mau beli rumah baru, gimana saya mau beli mobil baru, gimana saya mau beli tanah, gimana saya mau... Ini orang kaya tapi mental fakir. Sampai mati tak akan pernah berbuat. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak, penghasilannya biasa-biasa saja, tapi hatinya kaya, karena dia pikir inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yasbahul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma 3. Mal, harta, mobil tinggal di pelataran parkir. Ahluhu, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, jamaah tinggal hanya di tepi liang lahat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal abadi cuma 1. Itulah amal-amal soleh. Makanya selesai tausiah ini, datangi kiai, datangi ketua yayasan, datangi arsitek, datangi keluarga besar Al-Ittifaqiyah, tanya mana itu bangunan yang perlu dibantu, berapa sak semen lagi, berapa batu, berapa kosen, berapa pintu, masjid kita, lokal kita, kelas kita. Bapak mau tanya, mau bangun apa? Enggak, nanti insya Allah akan saya bawa. Apa yang mau dibawa? Tukang-tukang. Bagus. Yang tak bisa dengan tenaganya, yang tak bisa dengan uangnya, supportnya, kontribusinya, jangan diletakkan di depan menyipak, diletakkan di belakang menanduk, diletakkan di samping menyikut. Bangunan sudah selesai, datang petatang petenteng, tinggal mengatakan ini dindingnya miring. Sudahlah tak membantu uang, sudahlah tak memberikan kontribusi, hanya mencaci maki dan sumpah serapah. Orang seperti ini cepat mati insya Allah. Jangan, didoakan yang baik-baik saja, mudah-mudahan dapat hidayah insya Allah. Ulama tidak, zu'ama bukan, tokoh masyarakat tak masuk, orang kaya jauh panggang dari api. Kesempatan yang terakhir, mudah-mudahan yang tak masuk 4 golongan ini masuk yang kelima insya Allah.
Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan masuk insya Allah. Siapa yang kelima? Anak muda. Inilah anak-anak muda. Kalian bukan ulama, kalian bukan zuama, kalian bukan tokoh masyarakat, kalian bukan orang kaya karena hidup masih subsidi penuh. Tapi insya Allah kalian masuk yang kelima, anak muda. Sabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi waktu mobil kami lewat, tak ada satu pun yang menghadang. Kenapa? Kiri kanan saya tengok anak muda. Itu salah satunya anak-anak muda kita pakai baju tapak suci. Ada saya tengok baju hitam, tulis-tulisan Cina. Ada juga pemain kungfu di Al-Ittifaqiyah. Pesilat-pesilat tangguh. Maka inilah yang akan menolong agama Allah. Mereka anak muda yang di Al-Ittifaqiyah tidak kena narkoba, tidak kena zina, tidak kena pergaulan bebas. Maka kalau bapak ibu mau ingin anaknya selamat dari sabu-sabu, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari mabuk pertama, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari penyakit homo, selamat dari LGBT, benteng terakhir pesantren Al-Ittifaqiyah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, na'udzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendaftarkan, rasakan aja lah. Tengoklah nanti akibatnya. Daftarkan anak anda ke Al-Ittifaqiyah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong videonya, masukkan ke Instagram, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah teknologi tak usah ajari Al-Ittifaqiyah. Kita sudah melihat videonya canggih. Masalah kemajuan visi misi ke depan, jangan khawatir dengan Al-Ittifaqiyah. Ingin mewujudkan Baghdad yang dulu pernah dihancurkan oleh Hulagu Khan, Genghis Khan, Kubilai Khan, hancur dibuat Mongol. Tadi tiba-tiba dari dalam tanah muncul masjid naik ke atas, bangunan keliling bulat. Ini apa ini Pak Kiai? Inilah visi misi ke depan akan terwujud peradaban Islam di Baghdad abad ke-5 ke-6 Hijrah yang diluluh-lantakkan oleh Mongol akan bangkit lagi dari Sumatera Selatan insyaallah. Amin. Ustaz Somad ini menyenang-nyenangkan hati orang lapar aja nampaknya. Kira-kira bisa tak orang Sumatera Selatan ini punya kekuasaan seluas Baghdad? Orang Sumatera Selatan jangan ajari tentang kerajaan, karena kerajaan yang pernah berkuasa dari mulai Papua sampai ke Manila, sampai ke Vietnam, sampai ke Thailand adalah kerajaan Sriwijaya. Dari mana Sriwijaya? Sumatera Selatan. Nenek moyang orang Sumatera Selatan pernah menguasai Nusantara. Nusa pulau, antara atas benua Asia, bawah benua Australia, bawah Australia Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide. Atas Asia, antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau kecil, Sumatera, Semenanjung, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Pulau-pulau ini disebut dengan Nusantara, disatukan menjadi satu Nusantara. Siapa yang pernah menyatukan Nusantara ini? Sriwijaya. Di mana letaknya? Pulau Sumatera. Pulau Sumateranya di mana? Sumatera Selatan. Orang yang pernah punya kejayaan masa lalu, mungkinkah dia akan jaya sekali lagi? Bisa, akan dia bangkitkan. Bedanya apa? Sriwijaya Hindu Buddha, Sriwijaya tidak Islam. Peradaban masa depan akan bangkit dari Sumatera Selatan, tapi peradaban yang berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 1 jam. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang disampaikan saudara
Fakir Abdul Somad yang baik-baik menjadi amal soleh. Biarlah diampunkan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin, hadirin yang berbahagia, kita hari ini acara tamu lembar pertemuan Abdul Somad LCMA di Kabupaten